Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film ini bercerita tentang kehidupan manusia yang telah direkayasa secara genetik agar proses penuaan berhenti pada usia 25 tahun dan langsung meninggal dunia, di mana setiap manusia akan lahir dengan tanda jam digital di lengan mereka. Mereka dapat memperpanjang usia mereka dengan cara membeli waktu. Di masa tersebut, waktu merupakan alat pembayaran segala aktivitas mereka. Orang kaya dapat hidup selama yang mereka inginkan, sedangkan yang miskin harus bekerja lebih keras agar dapat membeli waktu untuk hidup yang lebih lama. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita saksikan. Scene berawal dari percakapan Will dengan ibunya yang sedang berulang tahun yang ke-50 tahun di rumahnya. Lalu kemudian janjian untuk bertemu esok harinya di halte bus untuk pergi merayakan hari ulang tahun ibunya. Tak lama, Will kemudian berangkat bekerja. Di tengah perjalanan, seorang gadis meminta waktu kepada Will untuk membayar tagihan. Will pun memberi gadis tersebut waktu sebanyak 5 menit. Setelah itu, Will segera bergegas ke tempat kerja agar tidak terlalu membuang banyak waktu di perjalanan. Saat sampai di pabrik tempatnya bekerja, Will dan temannya membeli 2 cup kopi yang masing-masing seharga 4 menit. Setelah itu mereka masuk ke pabrik untuk bekerja. Setelah bekerja, semua pekerja akan diberi gaji dalam bentuk waktu. Namun Will terlihat protes karena waktu yang diberikan lebih sedikit dari biasanya. Si petugas pun berdalih kalau kuota yang dikerjakan Will tidak capai target, sehingga waktu yang diberikan kepadanya juga lebih sedikit. Selepas dari tempat kerja, Will kemudian pergi ke bar untuk mengunjungi temannya, yaitu Borel. Di tempat tersebut, Borel memperlihatkan seorang pria kaya yang telah minum sepanjang malam dan mengatakan bahwa usia pria tersebut adalah 1 abad lebih. Wow. Pria itu pun menjadi incaran geng setempat yang menginginkan usia pria kaya tersebut. Will segera memberitahukan kepada si pria kaya agar segera pergi dari tempat tersebut. Saat anggota geng datang, semua yang ada di tempat tersebut langsung pergi meninggalkan si pria kaya sendirian. Merasa ketakutan saat mendengar tantangan perkelahian dari Fortis si ketua geng, si pria kaya langsung merasa mual dan langsung ke toilet. Will yang sedang bersembunyi dalam toilet langsung menghajar salah satu anggota geng lalu membawa si pria kaya untuk segera kabur. Will dan si pria kaya berhasil sembunyi di suatu tempat. Namun salah satu anggota geng mengenali Will. Will mengetahui bahwa si pria kaya berasal dari New Greenwich, yaitu kota tempat para orang kaya tinggal, dan meminta si pria kaya untuk segera pergi esok hari. Si pria kaya yang memperkenalkan diri sebagai Henry Hamilton telah berusia 105 tahun. Sudah mulai bosan dengan kehidupannya yang sudah cukup lama dan merasa sudah ingin mengakhiri hidupnya. Saat pagi hari, Henry yang terbangun lebih dulu memberikan hampir semua waktunya kepada Will dan hanya menyisakan 5 menit untuk pergi melakukan aksi bunuh diri. Tak lama kemudian, Will terbangun dan kaget melihat waktunya yang sangat banyak. Lalu melihat Henry sedang duduk di atas jembatan menunggu waktunya berakhir. Sontak Will berlari menghampiri Henry untuk menolongnya. Namun Henry telah jatuh dan mati saat Will sampai di jembatan tersebut. Sial bagi Will, CCTV yang berada di area tersebut merekamnya saat berada di jembatan. Setelah kejadian tersebut, Will mengunjungi kediaman temannya yaitu Borel, lalu memperlihatkan waktunya yang lebih 1 abad hasil pemberian Henry. Will pun memberikan waktu 10 tahun kepada Borel sebagai hadiah pertemanan mereka yang sudah berumur 10 tahun. Dan mengatakan memiliki rencana untuk membawa ibunya ke New Greenwich. Malam harinya, ibu Will yang ingin pulang kemudian berencana menaiki sebuah bus. Namun ternyata tarifnya sudah naik menjadi 2 jam dari yang semula hanya 1 jam.
Waktu yang dimiliki Ibu Will hanya tersisa 1,5 jam. Walaupun sudah memohon ke sopir bus, mereka tetap tidak mempersilahkan Ibu Will naik bus dan bahkan menyarankan agar segera berlari saja. Sontak Ibu Will segera berlari menuju halte tempat Will menunggu. Tak lama kemudian, bus tersebut sampai di halte tempat Will menunggu. Namun ternyata Will tak melihat ibunya turun dari bus. Menyadari keadaan tersebut, Will langsung berlari menuju tempat ibunya. Kejadian menyedihkan terjadi ketika mereka hampir bertemu. Namun waktu ibunya terlebih dahulu telah habis. Will pun menangis sambil memeluk ibunya yang cantik dan seksi itu. Keesokan harinya, para penjaga waktu yang tugasnya mirip-mirip seperti polisi terlihat mengangkat jenazah Henry dari sungai, lalu menyelidiki kematian Henry. Di tempat berbeda, Will terlihat menaiki sebuah mobil mewah untuk menuju New Greenwich. Saat akan masuk ke sebuah hotel di New Greenwich, Will melihat gadis kaya cantik yang dijaga oleh beberapa bodyguard. Kemudian Will pergi memesan kamar yang paling mewah di hotel tersebut. Para penjaga waktu yang sedang menyelidiki kematian Henry melihat rekaman CCTV saat kejadian meninggalnya Henry berlangsung. Dari hasil rekaman tersebut, mereka melihat Will yang datang menghampiri Henry. Kemudian mereka mendeteksi keberadaan Will yang telah pergi ke New Greenwich. Will terlihat memasuki salah satu kasino di New Greenwich. Tentunya sebelum masuk, Will harus memberi sumbangan waktu untuk non-anggota kasino. Kemudian masuk untuk bermain poker. Di momen tersebut, Will bertemu dengan Philip Weiss, ayah si gadis kaya raya. Saat bermain poker, Philip yang yakin kartunya bagus memasang taruhan awal sebesar 50 tahun. Dan kemudian Will pun ikut pasang. Merasa tertantang, Philip menaikkan nilai taruhan menjadi 2 abad. Tak merasa gentar, Will pun ikut masang hampir semua waktu yang ia miliki dan menyisakan 30 detik hingga semua kartu dibuka. Menjelang waktu Will berakhir, ternyata Will menang dan mendapatkan lebih banyak waktu dari hasil bermain poker. Setelah bermain, Philip memperkenalkan putrinya yang bernama Sylvia kepada Will. Sylvia pun mengundang Will untuk menghadiri sebuah pesta di rumahnya. Keesokan harinya, Will membeli mobil seharga 59 tahun untuk digunakan ke pesta keluarga Sylvia. Saat menikmati pesta, Sylvia menghampiri Will lalu mengajaknya untuk berdansa. Tak lama berdansa, Will kemudian menarik Sylvia dan mengajaknya untuk berenang di pantai dekat rumahnya. Sylvia yang awalnya ragu karena tidak pernah melakukan hal tersebut, memberanikan diri untuk berenang bersama Will. Namun, mereka tidak bisa terlalu lama berenang karena ayah Sylvia sedang mencari mereka. Tak lama berselang, para penjaga waktu datang dan menginterogasi Will di sebuah ruangan rumah tersebut. Kepala penjaga yang bernama Raymond Leon menanyakan kepada Will perihal waktunya yang sangat banyak. Will pun menceritakan bahwa waktu yang ia peroleh dari hasil judi dan pemberian dari Henry. Para penjaga waktu tidak percaya, lalu mengambil waktu Will dan menyisakan 2 jam saja. Lalu berniat mengurus transportasi Will untuk memulangkannya ke ghetto, yaitu kawasan pemukiman Will sebelumnya. Will kemudian beraksi dengan memukul anggota penjaga waktu, lalu kabur dan menculik Sylvia menggunakan mobil. Di tengah pengejaran, Will berhasil meloloskan diri berkat kelihayannya mengendari mobil. Mereka pun berangkat ke ghetto. Di perjalanan, Will yang sedang melihat kamera CCTV terlambat menyadari kalau di depannya terpasang ranjau ban mobil. Mobilnya terbalik hingga terlempar ke pinggir sungai. Tak lama berselang, saat Will dan Sylvia masih pingsan, geng penjahat datang dan memeriksa mereka. Salah satu anggota geng sontak kaget melihat waktu yang dimiliki Sylvia sebanyak 1 dekade.
Fortis, si ketua geng, langsung mengambil waktu Sylvia. Namun tak lama berselang, para penjaga waktu terlihat datang, sehingga geng pencuri terpaksa kabur dan menyisakan sedikit waktu untuk Sylvia. Saat terbangun, Sylvia kaget karena waktunya hanya tersisa 32 menit. Mereka pun segera meninggalkan lokasi menuju rumah sahabatnya itu Borel sebelum mereka tertangkap. Saat sampai di rumah Borel, istri Borel yang tengah sedih mengatakan bahwa Borel telah meninggal dunia karena waktu yang diberikan Will sebelumnya dihabiskan oleh Borel untuk minum-minum. Di tengah kepanikan karena waktunya tersisa 3 menit, mereka pun berinisiatif untuk menjual anting berlian Sylvia. Namun mereka terpaksa menjualnya dengan harga murah, yaitu 2 hari saja. Kemudian mereka pergi ke telepon umum untuk berniat meminta tebusan kepada ayah Sylvia sebanyak 1000 tahun dan menyalurkan ke tempat penyaluran waktu yang berada di dekat rumah Will. Kemudian memberi tenggat waktu kepada ayah Sylvia hingga esok hari saja. Hingga batas waktu yang Will tentukan untuk bayar tebusan Sylvia, ternyata Philip tidak mengirimkan waktu yang diminta oleh Will. Sylvia yang dibekali pistol oleh Will kemudian menelpon ayahnya, mempertanyakan tindakan ayahnya yang tidak memberikan tebusan. Tak lama kemudian, Sylvia melihat Raymond datang dan akan menembak Will yang menunggunya di seberang jalan. Sylvia sontak langsung menembak Raymond. Will yang melihat kejadian tersebut langsung menghampiri Raymond untuk melihat kondisinya dan memberikan sedikit waktu kepada Raymond untuk bisa bertahan karena waktu Raymond sudah hampir habis. Lalu mereka pun kabur menggunakan mobil Raymond. Tak ingin kehabisan waktu, Will dan Sylvia mengambil waktu dari wanita kaya yang mereka cegat dan mengambil mobil wanita tersebut, kemudian pergi bersembunyi di suatu tempat. Mereka pun mulai merencanakan untuk mendapat waktu yang lebih banyak, yaitu dengan merampok bank waktu milik ayah Sylvia. Setelah mengambil cukup banyak box waktu yang mereka perlukan, mereka lalu mempersilahkan warga sekitar untuk mengambil waktu dari bank tersebut secara gratis, hingga para penjaga waktu datang. Dari hasil rampokannya tersebut, Will juga memberikan waktu kepada istri Borel dan anak kecil yang biasa meminta waktu kepada Will. Will juga mengambil waktu dari penyalur waktu dan membagikannya kepada masyarakat sekitar. Para penjaga waktu pun dibuat kerepotan melihat aktivitas transfer waktu yang tidak wajar dan masif. Will dan Sylvia terlihat menyewa seluruh kamar di salah satu hotel. Namun ada seseorang yang melihat keberadaan mereka, yang kemudian orang tersebut menginformasikan kepada geng penjahat mengenai keberadaan Will karena menginginkan hadiah waktu 10 tahun sebagai imbalan membocorkan lokasi keberadaan Will. Geng penjahat langsung menyergap Will yang sedang berduaan dengan Sylvia. Lalu Fortis, si ketua geng, mengajak Will untuk bertarung hingga akhir. Will yang tak memiliki pilihan terpaksa menerima ajakan Fortis. Pertarungan pun dimulai, hingga Fortis yang memegang kendali merasa sudah hampir menang karena waktu Will hampir habis. Kemudian lengah dan melihat waktu yang dimiliki oleh Will. Di saat itulah Will membalikkan keadaan dengan membalikkan lengannya yang sebelumnya di bawah menjadi di atas lengan Fortis. Hingga menjelang waktu Fortis habis, Will langsung mengambil pistolnya lalu menembak anggota geng Fortis hingga waktu Fortis habis dan meninggal. Setelah kejadian tersebut, mereka langsung kabur ke atap hotel. Para penjaga waktu yang tak lama kemudian berada di lokasi mengumumkan kepada warga akan menaikkan bunga pinjaman waktu sehingga harapan hidup mereka semakin kecil. Will yang melihat informasi tersebut merasa frustasi dan mulai menyerah karena apa yang mereka lakukan itu bukannya membantu, tapi ternyata akan semakin menyakiti masyarakat ghetto. Sylvia tetap menyemangati Will
dan mengatakan apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat ghetto. Will pun menjawab, mereka harus punya setidaknya 1 juta tahun, sehingga kenaikan biaya hidup masyarakat bisa tertolong. Sylvia merasa kalau ayahnya memiliki waktu sebanyak itu, dan merencanakan untuk pura-pura menyerah ke ayah Sylvia agar bisa masuk ke kantor ayahnya dan mengambil simpanan waktu ayahnya yang disimpan di dalam berangkas. Setelah membuka berangkas, ternyata ayahnya memang memiliki simpanan waktu 1 juta tahun. Setelah itu, Philip memperingatkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan akan memberikan penderitaan kepada masyarakat ghetto. Para penjaga waktu pun dibuat kaget dan khawatir karena mendeteksi adanya waktu sebanyak 1 juta tahun yang dibawa keluar dari kantor Philip. Raymond langsung pergi mencari Will dan Sylvia. Hingga di perjalanan, Raymond menemukan mereka dan memulai pengejaran. Raymond juga mengeluarkan perintah tembak di tempat kepada mereka. Para penjaga waktu mulai menghadang Will dan memberondong tembakan ke mobilnya. Namun Will tidak menggubris dan bahkan menerobos blokade tersebut. Hingga akhirnya mereka tiba di ghetto dan memberikan waktu yang telah dicuri kepada anak gadis yang biasa ia beri waktu untuk segera disalurkan kepada kerumunan masyarakat di daerah tersebut. Will pun langsung kabur, memanfaatkan kerumunan masyarakat. Raymond yang tidak menyerah mengejar mereka menggunakan mobil, hingga akhirnya berhasil mencegat mereka. Namun sial bagi Raymond, waktunya keburu habis lalu meninggal. Di pemberitaan media menampilkan banyaknya warga ghetto yang berbondong-bondong menyeberang ke New Greenwich karena memiliki waktu yang cukup banyak. Nilai hadiah bagi yang berhasil menangkap Will dan Sylvia pun meningkat dari yang awalnya 10 tahun waktu menjadi 100 tahun waktu. Di akhir cerita, Will dan Sylvia tak berhenti beraksi. Mereka terlihat sedang memasuki kawasan bank waktu yang lebih besar untuk dirampok. Demikian alur cerita film yang berjudul In Time. Terima kasih telah menonton review film ini. Harap subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mengetahui update cerita lainnya. Wassalam.